Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Valinka, kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk maintenance Lenovo X220 ya, full maintenance. Oke, langkah pertama kita harus mencabut baterai. Caranya dengan menggeser kuncinya ke yang kiri ke kiri, yang kanan ditahan, kemudian ditarik baterainya ya. Setelah itu kita cabut harddisknya, itu ada baut satu ya di sebelah kiri itu. Bautnya diangkat dulu, kemudian ditarik ke atas dulu ya tempat bautnya, baru dorong ke depan ya. Jadi ada kuncinya juga, klipnya gitu. Oke, kemudian kita tarik saja harddisknya ya. Kalau yang masih baru mungkin ada kayak lakbannya gitu ya talinya. Kalau nggak ada tinggal ditarik aja pakai kuku itu karetnya. Dua-duanya ditarik keluar ya, pelan-pelan aja ya. Oke, selanjutnya kita lepas bautnya dulu ya. Di bagian bawah itu kan adalah baut-baut RAM, keyboard, dan palm rest ya. Dan ada juga baut motherboard dari bawah situ, dan juga ada baut LCD dari bawah situ, ada dua ya di pojok atas ya. Ingat ya, jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya. Semuanya copot bagian bawah ya. Dan bentuk bautnya tuh sama ya, rata ya semuanya ya. Yang bagian bawah itu panjangnya sama gitu ya, sama tebalnya juga sama. Jadi enak ya, nggak usah khawatir tertukar, semuanya sama. Kecuali baut LCD ya, yang ada di posisi atas, kanan, dan kiri. Itu dia paling kecil sendiri ya. Setelah itu kita cabut keyboardnya ya. Caranya dengan digeser dorong ke depan ya. Sampai kuncinya kelihatan semua tuh ya, yang bawahnya, bagian keyboard bawahnya. Nah, tinggal diangkat aja, tapi jangan langsung ditarik ya. Itu ada kabelnya, ya kan, ada kabelnya. Nanti kalau ditarik langsung putus dan mahal nih keyboardnya ya. Jadi hati-hati, cabutnya pakai pinset. Dia agak keras memang, jadi pakai pinset, jangan ditarik kabelnya ya. Selanjutnya kita cabut bagian palm rest ya. Caranya buka dulu klip dari touchpadnya itu ya. Jadi ketika diangkat dia nggak ketarik, tinggal diangkat bagian depan palm rest ke atas ya, tarik. Nah, tinggal cabut ke atas saja bagian belakangnya, sudah. Seperti itu ya, gampang ya. Yang penting cabut klip touchpadnya dulu ya. Selanjutnya kita cabut bezel keyboardnya ya. Nah, kita bisa perhatikan kabelnya ya. Kita harus cabut-cabut kabelnya dulu, itu kabel wifi dan kabel yang biru ya. Itu cabut dulu. Oke, cabut dulu. Kemudian yang dari LCD juga dicabut dan diangkat ya dari jepitan kabelnya atau jalur kabelnya ya, sampai ke ujung ya. Oke, selanjutnya tinggal kita copot aja baut ya dari bezel keyboardnya ya. Oke, selanjutnya tinggal kita cabut aja bezel keyboardnya ya dengan cara dibuka klip samping bezelnya itu ya, bisa menggunakan kuku ataupun, tapi jangan langsung dicabut ya, harus dua-duanya dibuka dulu ya tuh, seperti itu. Oke, ataupun bisa pakai opener yang tipis ya. Ini saya tunjukkan pakai kuku bisa, tapi jangan dipaksain pakai kuku, takut patah ya, takut salah buka klipnya. Nah, ini kan agak susah saya tunjukin, ini pakai opener ya. Tinggal masukkan aja opener yang tipis, didorong sedikit ya, jangan sampai lecet, harus tipis ini ya. Tinggal dicongkel ke atas atau ke bawah ya, itu juga ntar kebuka. Dan baru setelah itu kita bisa cabut ya. Cabutnya pun miring ya, terus ditarik ya, ditarik ke arah kita berarti ya, pelan-pelan aja ya. Kalau ada yang masih nyangkut itu berarti klipnya atau kuncian klipnya itu masih belum terbuka ya, jangan dipaksa, nanti patah klipnya. Oke, selanjutnya kita buka LCD nya ya.
itu ada baut LCD di bagian depan LCD, yaitu bautnya sama dengan tipe casing yang bawah ya, seperti RAM, armrest dan keyboard itu sama, kecuali tadi ya baut yang berada di bawah LCD itu lebih kecil dia ya, sama seperti baut mainboard. Selanjutnya tinggal kita angkat bagian LCD-nya ya, dan pastikan kabelnya tidak ada yang nyangkut dulu. Oke, sesudah, nah itu kan saya kabelnya masih ada yang nyangkut ya, klipnya tuh ya. Tinggal dibuka aja dari klipnya. Nah, pastiin juga kabel yang lainnya nggak ada yang nyangkut, jadi jangan langsung ditarik ya. Itu ada kabel LCD juga, jadi harus dibuka ya klipnya. Nah, baru bisa ditarik dan aman ya. Oke, selanjutnya kita buka dulu ini ya, copot dulu SSD-nya ya, M-SATA-nya itu kalau memang ada. Defaultnya dari pabrikannya nggak ada ya, ini sudah di-upgrade sama saya ya. Dan jangan lupa juga cabut baut WiFi-nya. Dan setelah itu ada baut Bluetooth ya, di bawah WiFi itu Bluetooth ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya kita cabut kabel speaker ya. Nah, ini penting, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, selanjutnya kita cabut baut mainboardnya ya. Tapi sebelumnya lebih baik cabut yang baut di VGA itu ya. Itu juga baut mainboard. Jadi kalau nggak dibuka nanti nggak bisa, nggak keangkat ya. Caranya dengan bisa dengan tang, ataupun bisa seperti saya yang pakai baut kayak obeng pala baut ya. Jadi cara yang cocok ya. Seperti inilah ya, kita cari yang cocok, lubangnya yang cukup masuk untuk ke baut VGA-nya. Setelah cari yang pas, udah kita tinggal puter-puter aja ke kiri dua-duanya ya, itu harus cabut dulu, baru habis itu kita cabut baut mainboardnya. Oke, selanjutnya kita cabut baut mainboardnya ya, langkah terakhir ini. Itu baut mainboardnya gampang ya, warnanya putih dan ukurannya juga sama kayak yang di LCD bagian depan tuh ya. Lebih kecil daripada baut casing, cuman warnanya putih. Cabut semuanya, jangan sampai ada ketinggalan ya. Lihat aja video ini ya, jangan di skip. Kalau di skip nanti ada yang baut yang ketinggalan ya, bahaya, nanti bisa malah merusak.
Dan langkah selanjutnya yang terakhir itu kita harus cabut baut atau itu ada kunciannya ini ya, konektor charger ya, itu harus dibuka ya. Dibuka baut dan kunciannya. Nah setelah itu perlahan-lahan ya angkat mainboardnya pelan-pelan, karena situ ada kabel kipas yang nyangkut ya, jadi bagian kiri dulu yang dicabut, geser ke kanan karena di situ ada lubang, bagian kanan tuh ada lubang jack audio ya, jadi suka nyangkut kadang-kadang di situ karena di situ ada bezelnya. Dan perhatikan ini jacknya itu harus diangkat dulu ya, harus diangkat dulu baru bisa keangkat semuanya ya, itu ada soalnya ada kunciannya juga kupingnya ya. Setelah itu udah deh, gampang. Oke, selanjutnya tinggal kita proses maintenance ya, cabut dulu kipasnya, kabel kipasnya itu dia ketutup lakban ya. Nah, tinggal ditarik ke atas. Nah udah deh, gampang, tinggal buka baut heatsinknya ya. Ini saya percepat aja videonya ya, jadi tinggal diganti pastanya, juga pastanya udah kering banget ya, makanya cepat panas dan bisa merusak ya, merusak mainboardnya atau CPU-nya. Jadi ini langkah yang tepat ya, dibersihkan aja sampai bersih, kemudian pasang pasta baru dan juga kipasnya ya dibersihkan. Dan jangan lupa dicek itu thermal pad yang yang ada pada chipsetnya ya. Itu kalau udah gampang dihancurin itu berarti udah jelek ya. Ganti thermal pad yang baru yang ukuran 1 mili 2 mili oke lah, 1 mili 1 mili setengah lah, 2 mili terlalu tebel ya, biar lebih plong lagi kinerjanya ya chipsetnya dan tidak mudah rusak. Oke, selanjutnya langsung kita pasang heatsinknya ya. Masukkan dulu kabel kipasnya ya, hati-hati, tutup lagi, kemudian masukkan bautnya dulu, pasin dulu baut heatsinknya dan kencangkan setengah dulu ya, kanan dan kiri nyilang ya. Dan proses keduanya tinggal dikencangin aja, silang juga. Itu cara yang benar ya untuk menghindari slack ya. Bautnya itu bisa slack ya kalau terlalu dikencengin terlebih dahulu, semua sisi ya, setengah-setengah dulu semuanya, baru nanti dan menyilang ya, dan proses keduanya itu tinggal dikencangin aja. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang mainboardnya ke casingnya. Yang pertama dimasukin itu yang sebelah kanan dulu itu ya, itu ada jack audio, kemudian kabel jacknya ya dipasin dengan kupingnya, nah baru dia masuk semua, enak ya, gampang. Dan sekalian aja ini saya bersihkan juga soket-soketnya ya, pakai alkohol ya supaya lebih kinclong lah ya, supaya koneksinya juga bagus ya. Soket-soketnya saya bersihkan semuanya dan langsung kita pasang besi atau kuncian dari jacknya ya. Itu kupingnya yang sebelah, kupingnya masukin dulu baru masukin tempat bautnya ya, dia harus ngunci begitu, emang begitu cara nguncinya ya.
Dan pastikan kabel audionya itu jangan kejepit ya, pencet berada di bawah. Jadi di kabel audionya diangkat dulu baru masukin mainboardnya ya. Tapi kan nanti pas sudah masuk mainboard malah kabel audio di bawah. Nah, langsung aja kita pasang baut-baut mainboardnya ya. Semuanya jangan ada yang lupa ya. Dan ini saya pasang dulu baut wifi-nya ya biar dia rata gitu ya. Kuncinya rata mainboardnya. Langsung dites dulu, itu saya coba lihat dulu baut-baut yang di frame keyboardnya ya supaya nggak tertukar. Setelah oke, baru saya pasang sisa-sisanya baut mainboard ya. Selanjutnya kita pasang LCD-nya ya, tinggal masukkan aja kaki LCD-nya itu ya sesuai tempatnya. Dan dibaut dulu, dikencangin dulu ya yang bagian depannya itu, bagian bawah juga boleh, tapi nanti ya aja bisa itu, yang penting bagian depannya dulu dikencangin supaya supaya presisi dulu ya penempatan LCD-nya. Oke, selanjutnya cek and recheck lagi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan di sini saya sekalian bersihkan kabel fleksibelnya ya, biar makin kinclong seperti baru dan koneksinya juga lancar. Jadi saya bersihkan aja pakai cotton bud dan alkohol ya. Tapi jangan terlalu banjir ya. Kemudian masukkan dulu kabel LCD yang sebelah kiri ya itu ya. Nah, karena sebelum masang frame keyboard kita harus pasang itu dulu ya. Pastikan angle-nya enak untuk masukinnya ya. Kadang-kadang kalau angle-nya nggak enak, jangan dipaksa, bisa merusak kabel nantinya. Dan juga masukkan kabel-kabel yang sebelah kanan itu ya, karena kita mau nutup pakai frame keyboardnya ya, jadi harus dimasukkan dulu. Itu kabel wifi ya, atau ya wifi ya, wifi aux-nya. Kalau yang sebelah kiri itu yang hitamnya wifi-nya itu ya, yang mainnya itu dirapihkan juga jalurnya ya. Baru kita bisa masukkan frame keyboardnya ya. Cara masukkannya miringin aja, dorong ke depan ya, terus kabel-kabelnya juga dirapihin, jangan sampai ada yang kejepit. Baru kita tinggal tekan ya. Nah ini kan saya kabelnya ada yang kejepit nih, saya ambil dulu, saya rapikan dulu ya. Itu harusnya jalurnya kabelnya ada itu ya, kabel wifi dari monitornya ya, dari LCD-nya. Sesuaikan dulu jalurnya, nanti baru dia bisa ngejepit rapih ya. Jangan sampai ada yang ngeganjel ya, kalau ngeganjel nanti kurang ganteng ya, nanti susah masangnya. Nah, itu masukkan dulu ke jalur kabelnya semuanya. Nah baru tinggal kita masukkan baut frame keyboardnya ya, supaya kuat. Nah kalau udah oke, baru rapihkan kabel-kabelnya sesuai jalurnya ya. Oke, sekarang saya masukkan kabel SSID SATA-nya ya. Pastikan juga wifi-nya juga udah dibaut ya, biar rapi. Karena kita mau ngerapin kabel wifi-nya itu, SSD SATA-nya harus masuk dulu ya. Nah tinggal sisa kabel yang biru dan merah itu tinggal diselipin aja ya di bawah-bawah, di samping-samping SATA atau wifi itu bisa ya, atau bisa juga dilekatkan dengan lakban ya. Dan selanjutnya masukkan kabel Bluetooth-nya ya, Bluetooth wifi, Bluetooth card-nya. Nah, tinggal masukin aja itu, ada jack-nya dan bautnya juga dimasukin ya. Dan langsung rapikan kabel LCD yang sebelah kanan ya. Masukkan kabel LCD-nya dan dirapikan sesuai jalur frame keyboardnya ya. Dan lanjut masang pamrest-nya ya. Sebelum masang pamrest, masukin dulu kabel touchpad-nya ya. Nah nanti tinggal dikunci. Nah udah klip, ini saya langsung baut aja pamrestnya semuanya ya. Jadi biar kencang dulu, kecuali baut keyboard belum ya, karena keyboardnya belum masuk.
Jadi semuanya biar presisi dulu, karena masukin keyboardnya juga semuanya harus rata dulu ya, kalau nggak rata nanti susah. Oke, langkah terakhir tinggal kita pasang deh keyboardnya ya. Masukkan dulu kabel keyboardnya ya, itu harus pas ya, jangan dipaksa ditekan nanti hancur, malah rusak soketnya. Kita tinggal masukin dari bagian depan ya, dorong ke depan, kemudian diratakan, semuanya harus rata, baru tarik ke arah kita ya, bawah gitu ke arah kita, tarik sampai kunciannya tuh masuk ke kunci pamresnya ya, itu yang benar ya. Kalau udah pas tinggal kita baut aja, baut keyboardnya dua-duanya itu. Nah, untuk yang satunya mungkin kita perlu tekan sedikit keyboardnya ya ke atas ya, jadi supaya bautnya tuh bisa nyangkut. Dan langkah terakhir masukin deh harddisknya ya, tinggal sesuaiin aja ya, dan kunci harddisknya jangan lupa. Kemudian yang terakhir ini baut LVG aja ya, itu penting juga, itu kuncian mainboardnya juga biar rata ya, biar presisi, biar ganteng, jangan ada yang ketinggalan. Lihat ya, kerjaan saya rapih dan gak ada yang ketinggalan buat baut. Alhamdulillah ya, profesional. Tinggal masukkan baterainya dan kita tes deh, pastikan semua harddisk SSD nya kedetek ya. Ini SSD udah kedetek ya, karena Windows itu di SSD M-SATA tadi ya. Ini mungkin tadi dimaksain paksa sama saya, jadi nggak masalah. Saya mau masuk BIOS dulu, pastiin harddisk ya masuk dulu semuanya, itu udah kedetek ya. Cuman saya mau lihat ini di mana ya, saya mau lihatin harddisk itu dia kedetek semuanya, pencet, nah itu dia. Oke, udah begini tinggal dirapikan dan dilap-lap ya. Dan alhamdulillah ya, selesai juga teman-teman. Sudah saya bersihkan juga, dan ini langsung kita cek semuanya ya. Itu harddisknya ada kedetek semuanya, dan ini saya kasih tunjukkan juga sensornya juga udah bagus ya. Tadi 90C ya, makanya ini kasusnya sebenarnya SSD nya error ya, data recovery nya juga susah. Tapi waktu itu juga upgrade-nya ke tempat servis lain mungkin ya, dia pakai SSD biasa bukan M-SATA, itu salah. Jadi sekarang sudah saya upgrade pakai SSD M-SATA, dan harddisknya tetap pakai datanya untuk menyimpan datanya tetap pakai harddisk ya maksudnya. Jadi lebih aman harddisk untuk data ya, kalau SSD untuk sistem aja. Jadi ya akhirnya datanya kayaknya nggak bisa diselamatkan ya, soalnya nggak kedetek controllernya, IC-nya. Setelah saya perbaiki kedetek controllernya, tapi non chipnya itu error ya, datanya error aja, nggak bisa di recovery ya. Alhamdulillah ya, ini juga saya belum pernah ngebongkar ini sebelumnya, tapi alhamdulillah berkat pengalaman dan jam terbang serta profesionalisme bisa bongkar pasang tanpa lecet, tanpa matahin sesuatu ya. Alhamdulillah ya, yang penting semuanya dilakukan dengan cermat dan hati-hati ya. Oke, gitu aja sahabat Valenka, jangan lupa subscribe, follow Valenka Komputer di YouTube dan TikTok. Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.